Cara membaca Malik Yaumiddin memang ada dua macam. Kata ma panjang Malik. Malik ini diartikan sebagai pemilik. Loh, memangnya selain bacaan panjang ada bacaan yang lain? Ada. Apa itu? Dibaca pendek. Malik. Gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini kita akan membahas asma yang ketiga. Karena sebelumnya ada satu yang membahas khusus tentang nama Muhammad Rasulullah. Nah, yang ketiga ini kita setelah membahas Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita lalu membahas Al-Malik. Al-Malik, misalnya pada surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah dikatakan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tetapi ada juga yang menartikan sebagai raja hari pembalasan. Loh, kok bisa ada dua arti? Sebenarnya cara membaca Malik Yaumiddin memang ada dua macam. Secara umum di Indonesia kita populer dengan membaca Malik Yaumiddin dengan kata ma panjang Malik. Malik ini diartikan sebagai pemilik. Loh, memangnya selain bacaan panjang ada bacaan yang lain? Ada. Apa itu? Dibaca pendek. Malik. Malik Yaumiddin. Iya. Pendek aja Malik, pendek. Gak bahaya tak? Enggak. Karena memang secara qiraah baik sab'ah maupun asyarah sama-sama membenarkan para pembacaan yang pendek, sekalipun mungkin bagi kita kurang populer. Kalau yang panjang diartikan sebagai pemilik, maka yang pendek Malik ini diartikan sebagai raja. Sebenarnya dari segi rangkaian hurufnya, kata Malik itu terdiri dari mim, lam, dan kaf. Itu bermakna sebagai ikatan dan penguatan. Dari ikatan ini ya bisa misalnya kita melihat bahwa yang namanya pemilik tentu dia memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap apa yang dimilikinya. Dia betul-betul menguasainya. Sementara penguatan juga misalnya bisa kita lihat pada yang namanya seorang raja, itu dia memiliki kekuatan penuh, dia memiliki kekuasaan yang sangat besar bagi apa yang ada di dalam kerajaannya. Tetapi apa perlu membedakan, memisahkan antara Malik dengan Malik dalam penjelasan seperti ini? Bukannya otomatis yang namanya pemilik itu pasti raja, dan raja otomatis adalah pemilik. Dalam kehidupan ternyata tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu. Karena contoh saja misalnya dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, seseorang yang menjadi presiden direktur itu belum tentu adalah ownernya sendiri. Bahkan tidak jarang owner lebih nyaman memberikan posisi direksi itu kepada orang lain sebab dia bisa memaksimalkan, mengembangkan perusahaannya di luar struktur direksi. Owner ini seperti si pemilik, presiden direktur ini sama seperti raja. Tidak otomatis si owner adalah presidir, presidir adalah owner. Kalau begitu bagaimana dengan Allah? Apakah Allah ini hanya sebatas pemilik? Allah ini hanya sebatas raja? Atau ia pemilik sekaligus raja?
Sebelum menjawab itu, mungkin kita sedikit lebih dulu menjelaskan bagaimana konteksnya Allah sebagai raja dan Allah sebagai pemilik. Allah sebagai raja, misalnya di samping ayat yang merujuk ke atas, Allah sebagai raja misalnya kita bisa melihat dalam surah An-Nas. Di situ dalam surah An-Nas dikatakan Malikin Nas, raja manusia, dalam surah An-Nas. Allah adalah rajanya manusia, manusia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Bagaimana kok bisa tiba-tiba dikatakan bahwa Allah itu raja? Emang apa yang Allah miliki sehingga dia disebut sebagai raja? Sosok raja itu disebut sebagai raja terutama adalah ketika ada kebergantungan rakyat yang besar kepadanya. Rakyatnya itu sangat bergantung kepada sang raja. Nah, di dalam Al-Quran memang ada gambaran yang semacam itu. Misalnya dalam surah Ar-Rahman kita temukan ayat di situ yang mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi selalu memohon, meminta kepadanya. Artinya di situ ada kebergantungan bukan hanya manusia yang ada di bumi, tetapi juga yang ada di langit kepada Allah. Karenanya kulla yaumin huwa fi sya'nin, bahwa ia senantiasa setiap hari, setiap waktu berada dalam kesibukan. Jadi ayat tersebut dalam surah Ar-Rahman membantah asumsi bahwa Allah itu setelah menciptakan dia lepas begitu saja, masa bodoh, nggak peduli, terserah ente. Nggak. Allah setelah menciptakan bukan jadi pengangguran, tetapi Allah justru dalam kesibukan. Sebab selalu setiap hari ada saja hambanya baik di langit maupun di bumi yang merupakan rakyatnya memohon kepadanya sebagai sang raja. Nah, di samping itu clear menggambarkan Allah sebagai sang raja, Malik. Bagaimana dengan menggambarkan Allah sebagai pemilik? Apakah ada yang menggambarkan Allah pun pemilik kerajaan? Ada. Salah satunya yang sering kita baca misalnya dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 26 kita biasa baca Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Allah pemilik kerajaan. Di sini clear mengatakan bahwa dialah pemilik kerajaan. Jadi bukan saja sang raja, ia adalah pemilik kerajaan. Bukan saja presiden direktur dalam perusahaan, ia adalah owner dari perusahaan. Bagaimana menggambarkan itu? Pertama, di sini digambarkan konteksnya adalah kerajaan sebenarnya dalam arti dunia. Untuk ayat ini, kenapa? Karena pada lanjutan ayat itu dikatakan bahwa Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan pada siapa yang kau hendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kerajaan pada siapa yang kau hendaki. Artinya, kalau sesuatu itu bisa diberikan sebagai kerajaan, sebagai kekuasaan, lalu Allah bisa cabut kembali, ini tentu saja konteksnya hanya ada di dunia. Sebab bagi mereka para penghuni surga yang sudah Allah berikan kekuasaan, kebahagiaan, kerajaan, tentu Allah tidak akan cabut kembali. Tetapi juga sebagai penutup menggambarkan bahwa ayat ini menunjukkan betapa berkuasanya Allah, baik sebagai sang raja maupun sebagai pemilik kerajaan.
Kenapa? Karena ayat tadi tersebut pertama mengatakan tu'til mulka man tasya, dialah yang memberikan kerajaan pada siapapun yang dikehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan mencabut kerajaan siapapun yang dikehendaki, wa tu'izzu man tasya, dan dia meninggikan siapa yang dikehendaki, wa tudhillu man tasya, dan dia menghinakan siapapun yang dia kehendaki. Maka Al-Malik adalah Allah, baik sebagai sang raja maupun sebagai pemilik kerajaan.